Nah, lalu Bapak Ibu berharap badan bagus bisa muncul dengan gaya hidup yang sembarangan. Tidak mungkin ada satu hidup yang baik keluar dari gaya hidup yang sembarangan. Setuju nggak? Setuju dong? Makanya Kanshimizu bukannya di tengah, Bapak Ibu. Kanshimizu itu di pojok kiri bawah. Badannya bulat begitu. Kurang lebih kayak saya, Bapak Ibu ya. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau menikmati hidup yang baik, hidup yang diberkati, hidup yang berdampak, hidup yang diubahkan Tuhan, tidak ada jalan lain selain daripada kita harus berubah. Kita yang harus berubah. Makanya hari ini saya beri judul firman Tuhan, Final Battle, Bapak Ibu. Final Battle, pertempuran terakhir. Nah, pertempuran terakhir itu bukan antara Tuhan dengan setan atau antara Tuhan dengan dunia, tapi antara kita dengan diri kita sendiri. Karena waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, "It is finished," itu sudah, semua sudah selesai. Benar-benar untuk urusan antara surga dengan dunia sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diberikan surga buat kita, Bapak Ibu. Semua yang terbaik yang bisa diberikan surga bagi manusia sudah diberikan. Anak yang tunggal dikatakan supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Berarti siapa yang masih berubah? Kita semua. Hari ini kita semua yang harus belajar untuk berubah. Berubah itu gampang apa sulit? Susah apa gampang, Pak? Susah. Ini tunggu, saya mau nanya, ini ada bunyi apa ya? Saya jelaskan dulu. Badan saya gede, Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa, saya larinya kan paling terlambat ya. Takutnya meledak gitu. Saya lari paling belakang soalnya. Saya kebakaran sendirian nih. Aduh, serem ya. Saya mau nanya sekali lagi, Bapak Ibu. Berubah itu gampang apa susah? Saya boleh cerita nggak? Boleh. Ini pendeta baru datang banyak maunya gitu ya. Saya boleh cerita ya. Saya dari kecil itu takut jarum. Saya nggak tahu Willy tahu apa ini, tahu apa enggak. Saya takut jarum. Jadi seumur hidup saya sudah pernah banting 2 dokter, Bapak Ibu. Karena saya takut dengan jarum. Awal 2024, waktu saya antar anak saya sekolah, bulan Januari, Februari, saya merasakan kenapa tiap kali lihat matahari pagi, mata saya buram. Ini something wrong nih. Makin parah. Saya kalau pelayanan bisa pulang malam, kena lampu rem itu mata saya makin buram. Ini saya bilang ini problem nih, ini masalah nih. Saya mulai searching di Google dan jawabannya cuma satu. Kemungkinan 90% katarak katanya. Bapak Ibu tahu penyembuhan katarak kan? Harus dioperasi toh. Saya takut jarum dari kecil. Jangan kata pisau operasi, jarum aja saya takut. Akhirnya bulan Mei saya berobat ke dokter, pakai BPJS tentunya, saya ikuti rangkaiannya. Ketemu dengan dokter mata, saya tanya, dokter matanya kecil, Bapak Ibu segini ukurannya, pendek. Kalau bakal saya beruang dan musang, Bapak Ibu ya, pendek segini. Ini kan tiap kali lihat saya begini gitu. Bu, diagnosa kamu mata saya kenapa? Kiri kanan katarak tebal. Apa yang harus dilakukan? Operasi. Ada nggak tetes mata gitu supaya larutan kataraknya luntur gitu? Oh, nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Operasi, Pak. Dok, saya takut jarum. Kalau saya nggak operasi, apa yang terjadi? Kalau Bapak nggak operasi, maka lapisan kataraknya akan menempel, lalu akhirnya mengeras, Bapak buta. Ih, udah gendut buta lagi. Kacau dong. Jadi apa harus dilakukan? Operasi. Akhirnya 26 Agustus 2024 saya operasi yang kiri. 2 November 2024 saya operasi yang kanan. Puji Tuhannya, setelah selesai operasi katarak, gak cuman lapisannya itu hilang, penglihatannya jernih, mata saya minusnya hilang. Makanya sekarang mata saya bolong nih tuh. Ini kacamata gaya doang nih, biar kelihatan keren doang tuh. Bolong. Karena penglihatannya benar-benar murni. Cuma Bapak Ibu untuk sampai di sana
Takut gak saya dengan jarum? Takut. Saya itu 15 menit itu dalam 15 menit paling menderita dalam hidup saya. Saya pegangan itu. Masalahnya kasur operasi itu rupanya kecil Bapak Ibu, semeter lebarnya. Jadi harus ada 3 suster yang pegangin badan saya. Pegang badan saya sebelah kiri, pegang badan saya sebelah kanan. Satu pegangin kaki biar saya nggak jatuh. Itu adalah 15 menit paling menakutkan buat saya. Kenapa? Karena saya takut jarum. Tapi kalau saya mau berubah, saya mau sehat, siapa yang harus berubah? Saya. Apakah Tuhan Yesus sudah siapkan kesembuhan? Sudah. Tapi yang harus melangkah untuk bertemu dengan dokter dan akhirnya dioperasi itu harus saya. Saya harus ambil keputusan. Makanya hari ini judulnya adalah Final Battle. Pertempuran terakhir selalu antara kita dengan diri kita sendiri. Maukah kita sembuh? Maukah kita diberkati Tuhan? Maukah kita ditolong Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 11 dari versi firman Allah yang hidup berkata begini, saudara sekalian, yang saya kasih ini kalimat dari Rasul Petrus ya. Saudara sekalian saya kasih di dunia ini, saudara hanya sebagai tamu karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di sorga. Saya mohon supaya saudara menghindarkan diri dari kesenangan yang jahat di dunia ini. Kesenangan dunia bukan ke saudara, sebab berperang melawan jiwa saudara sendiri. The battle is with your own soul. Pertempuran itu selalu dengan diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Hari ini kalau kita nggak mau berubah, maka kekacauan itu akan terjadi bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Maka hari ini, siapapun kita yang harus ambil keputusan untuk berubah. Karena kalau nggak berubah, kacau. Saya akan tampilkan beberapa perusahaan di dunia ini yang mereka ambil keputusan untuk berubah, dan keputusan itu tepat. Ini Bapak Ibu tahu ini? Lambang apa tahu? Netflix. Siapa yang bisa jawab saya Netflix itu dimulai tahun berapa? Perusahaan ini engkau kenal dia tahun berapa? Ada yang tahu? Kebanyakan jadi warga Netflix pasti pas COVID. Ya, betul. Maka semua jemaat gede jadi jemaat Netflix kan? Padahal Netflix ini perusahaan yang beli tahun 1997. Tapi nggak dikenal. Perusahaan ini memulai usahanya dengan penyewaan video online. Jadi kalau ada yang mau nonton video, kontak, bisa pesen di bisa dilihat di website, pesen ke call center, nanti dikirim. Nanti juga kalau udah selesai, videonya dikirim balik. Tapi 2007, manajemen Netflix berkata, kita harus rubah. Anak buahnya pada nanya, berubahnya bagaimana? Kita nggak lagi menyewakan video online, nggak lagi via pos, tapi kita bikin streaming video online. 2007, internet tuh nggak sekuat sekarang, setuju nggak? Kalau nonton YouTube masih buffering tuh. Tapi Netflix muncul dengan sebuah ide streaming video online. Sebuah keputusan yang gak populer. Orang pada bilang gila. Netflix, what are you going to do? Hari ini internet gak kuat. Siapa yang mau subscribe sama kamu? Tapi 2007 manajemen bilang ada perubahan yang kami lihat secara global. Kami harus berubah. Ayo kita berubah bersama-sama. 2007 mereka berubah. Mereka bikin platform streaming video online. 2019, 12 tahun kemudian, semuanya berbuah manis. Bapak Ibu, perubahanmu sekarang mungkin belum engkau bisa hasilkan, engkau belum dapatkan hasilnya. Tapi sooner or later perubahanmu akan berbuah manis. 2007 Netflix berubah, baru 2019 semuanya terlihat, oh perubahan yang kau lakukan dulu berbuah manis sekarang. Ada lagi perusahaannya Bapak Ibu? Bisa lihat? Ada? Ini tahu? Ibu-ibu tahu? Helme ya? Helme itu dimulai 1835. Kenapa lambangnya ada kudanya? Karena memang tahun 1835 Helme memulai usahanya sebagai penyedia alat-alat berkuda, sadel, delmannya,
pecut kuda, sepatu koboi, topi koboi. Mereka itu menyediakan alat-alat berkuda, penyewaan kuda bahkan, dan lain sebagainya. 1837, baru 2 tahun berdiri, manajemen perusahaannya bilang kita harus berubah. Jadi gimana? Kita udah nggak lagi mainan alat-alat berkuda lah, terus bikin apa? Bikin tas, gesper, bikin dompet. Kok berubahnya jauh amat? Dari alat berkuda tiba-tiba jadi barang fashion. Iya, karena semuanya kita lihat pasti akan berubah. Apakah hasilnya langsung dinikmati? Tidak. Berpuluh-puluh tahun kemudian sekarang baru kita kejar-kejar yang namanya Hermes, betul nggak? Tapi semua dimulai dari tahun 1837. Berarti apakah perubahan itu bisa langsung kita nikmati hasilnya? Tidak. Tapi percayalah, perubahanmu suatu hari akan berbuah manis. Hari ini Bapak Ibu kau mungkin merasa ngapain ke gereja, ngapain ibadah, ngapain cari Tuhan. Lebih baik saya hari Minggu saya nyantai di PIK, makan top weeknya. Ada yang nggak tahu? Ayo makan di PIK. Saya orang PIK. Kita makan. Buat apa kita ke gereja? Lebih baik kita main di mall. Ngapain mesti ke Old Sedayu Hotel? Mendingan saya di mall, nyari makan, nyantai, nonton bioskop. Saya percayalah perubahanmu suatu hari akan berbuah manis. Jadi jangan khawatir dengan kehidupanmu, karena kalau kita serius dalam Tuhan, your final battle itu akan menghasilkan perubahan dalam hidup. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu semua untuk masuk dalam kisah satu raja yang mengalami final battle dalam hidupnya. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dan berperang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni En-Gedi. 2 Tawarik 20 adalah pasal terakhir untuk Raja Yosafat. Seharusnya di pasal ini Raja Yosafat pensiun. Setelah 35 tahun jadi raja, dia mulai jadi raja tahun 25. Dia pensiun tahun umur yang ke-60. 2 Tawarik 20, dia sudah umur 60 tahun, dia mau pensiun. Tapi sebelum dia pensiun, tiba-tiba bangsanya didatangi pasukan yang segitu dahsyat, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan atau Alkitab menuliskan sebuah laskar yang besar, itu bukan puluhan ribu atau ratusan ribu, itu jutaan orang. Jutaan orang datang ingin menghancurkan sebuah bangsa kecil namanya bangsa Yehuda. Bapak Ibu, bangsa Yehuda itu bangsa pemuji dan bangsa penyembah. Di atas kertas tidak akan mungkin bangsa Yehuda bisa menang. Satu, dia cuma pemuji dan penyembah, tidak pernah latihan perang, tidak pernah megang senjata. Tiba-tiba harus didatangi oleh sepasukan orang Meonim, Bani Moab, Bani Amon. Ini pasukan yang sangat besar, jutaan orang datang ingin menghancurkan bangsa Yehuda, Bapak Ibu. Sebuah kabar yang menakutkan datang kepada sebuah bangsa yang kecil, kepada seorang raja yang kecil. Tapi mari kita lihat, waktu Yosafat menghadapi final battle-nya, apa yang dia lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, Yosafat fokus pada, di poin yang pertama, Yosafat fokus pada Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain. Waktu kemarin ada demo, waktu kemarin ada kekacauan, waktu kemarin rumah anggota DPR dijarah, waktu kemarin Jakarta gelap, berdarah-darah, kekacauan di mana-mana. Fokus sama siapa kita, Bapak Ibu? Metro TV? Detik.com? Hari ini firman Tuhan ada kepada kita, fokuslah pada Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain.
Karena terbukti TNI nggak bisa tolong, polisi nggak bisa tolong. Yang bisa menolong hidupmu dan saya hanya Tuhan Yesus. Setuju? Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah semua kekacauan yang selalu ada kemungkinan datang dalam hidupmu, usahakanlah dirimu untuk fokus hanya pada Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain. Cari Tuhan. Jangan cari pertolongan pada manusia. Tanya Tuhan apa yang Dia mau kita lakukan. Kita lihat apa yang Yosafat lakukan. Ayat 3-4. Yosafat menjadi takut. Lalu Bapak Ibu baca Bapak Ibu. Yosafat menjadi takut lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat takut gak? Takut. Takut itu manusiawi gak Bapak Ibu? Takut. Saya pendeta 24 tahun berkhotbah Bapak Ibu, tetap takut jarum kok. Saya gak takut preman, saya gak takut berantem Bapak Ibu, saya takut jarum. Jadi boleh gak takut? Boleh. It is okay not to be okay Bapak Ibu. Tapi action plan setelah takut itu apa? Apakah engkau tetap tinggal dalam ketakutanmu? Engkau bersembunyi dalam gua keraguanmu? Atau hari ini engkau mau bersama-sama dengan Raja Yosafat sepakat? Yosafat takut, manusiawi kok. Tapi kemudian dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia nggak mencari bantuan dari bangsa lain. Dia nggak mencari bantuan dari dukun. Dia nggak mencari bantuan dari siapapun. Dia fokus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. That's it. At the end 2 Tawarik 20 Bapak Ibu, engkau akan temukan keputusan ini tepat. Karena dia menang tanpa perlu berperang. Bukankah itu yang kita impikan Bapak Ibu? Jadi hari ini apa yang kau lakukan? Mari kita fokus pada Tuhan dan tuntunannya. Pandangan imanmu, pandangan hidupmu hanya pada Tuhan. Kalau Tuhan berkata jalan terus, jalan. Kalau Tuhan berkata diam, diam. Kalau Tuhan bilang oke, oke. Bisa nggak kita hari ini fokus sama Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain? Makanya Bapak Ibu, presentase engkau dengan gadgetmu itu harus dikurangin. Harusnya presentasemu dengan Tuhan. Betul nggak? Berapa banyak kita lagi dalam ketakutan, buka YouTube, cari YouTube live. Kalau TikTok live kan ditutup kan? Betul nggak? Akhirnya nggak ada orang cari Tuhan, orang cari TikTok live tuh. Orang sibuk cari berita tuh, orang nggak ada yang sibuk cari Tuhan. Hari ini dalam persoalanmu, cari Tuhan sampai dapat. Amin Bapak Ibu. Pak, saya doa, Tuhan kayaknya diam. Bukan Tuhan yang diam, lo yang budak. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Seringkali waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan kok kayaknya diam. Tuhan gak lakukan sesuatu. Tuhan bukannya gak lakukan sesuatu. Kita yang budak, kita yang gak dengar omongan Dia. Karena kita yang gak terbiasa mendengar suara Tuhan. Waktu sahabat saya Willy masuk dalam pintu, saya tahu suara dia. Saya nengok, ini kok ada suara yang saya kenal. Rambutnya merah dulu. Ini sahabat saya lama. Saya tahu suara dia Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau gak mendengar, mungkin karena engkau tidak terbiasa mendengar suara Tuhanmu. Bukan dia gak bicara. Suatu hari ada seorang suami seorang bapak datang ke dokter THT. Setelah antrian dia masuk, dia ketemu sama dokter THT. Dokter menawarkan dia duduk. Silakan duduk Pak, apa bisa saya bantu? Sakit di mana? Telinga, hidung, tenggorokan, apa Pak? Yang sakit bukan saya. Hah? Yang sakit siapa? Yang sakit istri saya, malah istri Bapak. Jangan Pak, istri saya emosian.
Gengsian orangnya, kalau saya mau ke dokter nanti dikira saya, aduh pokoknya repot pak. Rumah tangga bisa berantakan pak, gara-gara begituan doang. Emangnya kenapa? Pak dokter, saya rasa istri saya budek dah. Cuma kalau saya bilang dia budek, dia pasti marahin saya. Tapi saya nggak bisa tolong bapak. Karena untuk menyembuhkan istrimu kan saya harus memeriksa kuping istrimu. Bisa nggak? Pemeriksaannya saya yang lakukan. Oh bisa. Coba tolong pandu saya. Oke, gini Pak. Kami dokter mata, kami dokter THT itu punya 5 jarak yang perlu Bapak ukur. Jaraknya nanti Bapak ukur. Jarak berapa? 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, setengah meter. Di titik mana istrimu mulai mendengar, ingat baik-baik dalam hati, besok ketemuin saya. Oke, siap dok. Pulang dia bawa mobil, sampai di garasi dia parkir. Dia mikir, jarak dari garasi ke dapur, karena dia tahu istrinya lagi masak jam segitu, 4 meter ya. Garasi, dapur 4 meter. Dari garasi dia teriak, sayang, aku udah pulang. Kamu lagi di dapur ya? Istrinya diem, tidak bersuara. Aduh, gak denger ya. 4 meter nih. Dia teriak sekali lagi, dia tungguin 5 menit. Sayang, kamu lagi di dapur ya? Masak apa sayang? Aku udah pulang loh. 5 menit istrinya gak nyaut. Ini pasti gak denger ya. Kasihan. Dia masuk, dia pastikan istrinya berada di dapur. Di ruang tamu dia lepas sepatu, dia taruh tas, dia perhitungkan lagi. Ruang tamu, dapur 3 meter ya. Pasti jaraknya tepat ini. Dia teriak lagi, istriku, aku udah pulang. Kamu lagi di mana? Istrinya masih nggak dengar pak. Aduh, budek nih bener ya, budek nih. 3 meter dari ruang tamu sampai dapur, dia nggak dengar ya. Dia masuk ke ruang keluarga, ruang TV, dia rebahkan badannya sedikit. Dia duduk, dia lihat, dia ukur. Oh, dari ruang tamu dari ruang keluarga ke dapur 2 meter ya. Saya teriak, ini semoga udah dengar ini. Dia teriak lagi, honey, I'm home. Kamu di dapur lagi masak apa itu? Masih nggak jawab. Istrinya nggak bergeming di dapur, dia masih motong-motong terong tuh. Aduh, kuping istriku nih conge ya, conge ini pasti conge ini. 2 meter dia nggak dengar. Dia masuk ruang makan, dia duduk di meja makan, dia bisa lihat badan belakang istrinya. Istri lagi motong-motong, dia lihat, sayang, aku di belakangmu, kamu lagi masak apa sih? Dari tadi aku ngomong, kamu kok nggak jawab loh. Masih nggak ada jawaban pak bu. Ini suaminya udah sangat sedih nih, ini pasti udah conge maksimal ini ya. 1 meter nggak jawab ya, aduh. Dokter bilang 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, setengah meter lah. So, istrinya motong sayur di situ, dia di sini. Saya, aku udah pulang loh. Aku udah manggil kamu berkali-kali loh. Kok masak terong? Kok kamu tahu sih kedoyanan saya? Itu istrinya motong terong tuh mukanya udah marah banget tuh. Sayang, kamu kok masih diem aja sih? Dia taruh pisaunya. Udah 5 kali gua jawab lu ya. Gua masak terong sama goreng ayam. Dasar budak lu, kata suami. Lah, yang budak gua bukan dia. Berarti selama ini si istri udah jawab. Dari si suami masih di garasi, tuh istri udah teriak. Dia yang gak dengar. Besoknya dia balik lagi ke dokter. Dok, lapor. Gimana pak? Di titik berapa pak? Mulai dengar 1/2 meter dok. Ini parah tuh pak. Istri bapak parah, bukan istri saya yang parah pak. Saya yang budek dok. Dari garasi gua udah gak denger. Aduh dok, kembuin kuping saya dok. Waduh pak, kalau begitu masalahnya kuping bapak jangan dikorek pak, dipacul.
Tapi dari cerita ini kurang lebih menggambarkan hidup kita, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir waktu kita doa, waktu kita nyembah Tuhan, nyangkut nih di plafon nih. Enggak. Tuhan bukannya nggak dengar, kita yang nggak peka dengan Tuhan. Kita lebih peka dengan handphone, kita lebih peka dengan berita, kita lebih peka dengan keadaan lingkungan RT RW kita, sampai kita lupa bahwa ada pribadi yang jauh lebih kuat. Pribadi itu namanya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, katanya sih bajunya keren-keren, ini hebat-hebat semua. Cari Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain. Itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Raja Yosafat loh, takut dia, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berpuasa. Yang kedua Bapak Ibu, fokus pada fakta tentang Tuhan, bukan yang lain. Kalau saja engkau rajin ke gereja Bapak Ibu 52 kali dalam setahun, maka perpustakaan firmanmu itu harusnya besar tuh tentang Tuhan, betul nggak? Sudah berhasil nggak mencetak fakta tentang Tuhan lebih kuat daripada fakta tentang dunia ini? Pengetahuanmu dengar firman, pengetahuanmu dengar pengkhotbah berbicara sudah berhasil membuat pikiranmu itu punya bank data tentang Tuhan belum? Engkau lebih mengenal Tuhanmu apa engkau lebih mengenal dunia ini? Itu pertanyaan saya. Karena kalau saja kita datang rajin beribadah, maka engkau harusnya punya fakta tentang Tuhan. Engkau jadi tahu bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang sama yang pernah nolong Daud waktu kalahkan Goliat. Tuhanku adalah Tuhan yang sama yang bantu Musa membelah Laut Merah. Tuhanku hari ini adalah Tuhan yang sama yang pernah memerintahkan Petrus untuk jalan di atas air. The same God, the same miraculous God yang akhirnya waktu dia mati dunia gelap karena bulan matahari kehilangan cahayanya waktu sang pencipta itu mati. Tuh, punya nggak kita bank data tentang Tuhan lebih kuat daripada yang lain? Maka kalau di sini ada ekonom, jangan-jangan kalau lebih tahu hukum ekonomi atau kalau lebih tahu hukum psikologi daripada kita punya fakta tentang dan punya ilmu tentang Tuhan. Kita lihat apa yang Yosafat lakukan. Saya buktikan semua dengan firman saja. Yang Yosafat lakukan apa? Ayat yang 6 sampai ayat yang ke-7. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Tidak ada ditulis di 2 Tawarik 20. Yosafat cari tahu berapa banyak musuh yang datang, raja yang datang siapa namanya, jenderalnya berapa banyak, bawa senjata apa aja. Enggak. Yosafat tidak perlu cari tahu musuh yang datang berapa banyak. Dia nggak peduli itu. Yang dia mau checklist, Tuhannya masih Tuhan yang sama nggak? Karena kalau Tuhannya masih sama, maka dulu pernah nolong saya, sekarang masih bisa tolong saya. Maka dia bikin checklist. Dia berkata, bukankah engkau Allah di sorga? Maka kalau jawabannya dalam hatinya ya, dia centang, Tuhanku adalah Tuhan yang bertata di sorga. Bukankah Tuhanku adalah Tuhan yang memerintah atas kerajaan bangsa? Ya. Berarti kalau Tuhan memerintah atas kerajaan bangsa, Edom, Moab, pasukan orang Meonim pasti bisa diperintahkan dong sama dia. Tuhannya perkasa dan kuat, penuh kuasa nggak? Ya, checklist. Bukankah engkau adalah Allah yang menghalau penduduk tanah ini dan memberikannya kepada sahabatmu Abraham? Ya. Dari 4 ini saja
Yosafat punya keyakinan, dia punya fakta tentang Tuhan, bahwa Tuhannya pasti sanggup tolong dia. Hari ini Bapak Ibu, di alam pikiranmu, fakta mana yang lebih kuat? Indonesia milik Tuhan, amin. Hidupmu milik Tuhan, amin. Berarti harusnya kau punya fakta tentang Tuhan jauh lebih kuat daripada apapun juga. In the midst of chaos, di tengah-tengah kekacauan Bapak Ibu, engkau gak perlu tahu yang lain. Yang kau perlu tahu apakah Tuhanmu adalah Yesus Kristus namanya. That's it. Kalau ini sudah terjawab, maka saya percaya tidak ada yang sanggup hancurkan hidup kita. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, seharusnya kita punya inventory data yang besar tentang Tuhan. Itu yang kita pegang. Perpustakaan imanmu itu yang setiap hari, makanya Bapak Ibu, isi hidupmu dengan sesuatu yang membangun imanmu, bukan menakutkan imanmu. Kalau kita nonton TV, nonton berita, makin takut atau makin bahagia Bapak Ibu? Hah? Ibu, Bapak? Takut. Dulu emas sampai goceng loh Pak, emas sampai goceng, sekarang no tiao it. Saya nggak takut karena saya nggak punya emas. Tiba-tiba datang pendeta Daud Tony, ngegoreng lagi harga perak mau naik loh, ayo cepet beli perak. Saya bodo amat lah, nasi putih kasih garam masih bikin saya kenyang, puji Tuhan aja dah. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau sesuatu yang kau lihat tidak membangun imanmu, buat apa? Makanya kalau punya waktu senggang, cari Tuhan, buka Alkitab, lihat, isi pikiranmu, dibilas tuh, dirinse tuh, dibilas tuh pikiranmu dengan fakta tentang Tuhan. Suatu hari di kelas 2 SD, pelajaran agama, sekonyong-konyong gurunya datang, anak-anak beresin tasmu, cuma keluarkan satu bawa bolpen aja. Kita ujian mendadak. Ya Bu, ujian apaan? Bagiin kertas. Tulis di papan tulis. 1, tuliskan apa yang kamu tahu tentang Tuhan. 2, apa yang kamu tahu tentang setan. Anak 2 SD. Ibu kasih waktu 1,5 jam. Ya itu anak mulai garuk-garuk kepala dong. Tuhan apa Bapak Ibu? Anak kelas 2 SD. Kalau saya kasih kertas, saya bikin tesis tentang Tuhan. Apalagi gembalamu, waduh, dia bikin ini Tuhan adalah, dia bisa bikin cerita panjang lebar tuh. Ini kelas 2 SD. Garuk-garuk kepala, aduh, Tuhan apa lagi? Ada yang udah mulai tiduran, nulis udah pakai selonjoran. Tuhan apa? Tuhanku namanya Yesus, udah gitu doang udah ditulis dah. Aduh, setan apa ya? Setan, tulis setan. Dia cuma tulis nomornya doang tuh, dihias tuh dia nomornya tuh. Aduh. Sebagian besar begitu. Dari sekian banyak orang, di pojok kanan itu ada seorang anak laki-laki nulis tuh kayak tangannya nggak keburu. Tulis tuh, sampai keringetan tuh dia tulis. Tuhan, udah dikit-dikit dia tulis. Teman-temannya mah udah tidur-tiduran, udah aduh, Tuhan apa, saya nggak kenal, aduh. Dia nulisnya buru-buru tuh. Gurunya lihat dari depan, tuh anak ngapain bikin cerpen? Nulis sampai keringetan, sampai dia balik, udah halaman kedua tuh. Terus buru-buru, Bu, minta kertas lagi. Lu ngapain? Teman-teman juga nengok, lu nulis apaan sih? Minta kertas Bu, dia minta kertas, dia tulis lagi. Sampai keringetan, sampai udah balik halaman keempat, dia tulis lagi. Gurunya liatin, tuh digambar kali ya, nggak ditulis ya. Dia angkat tangan lagi, Bu, minta kertas lagi. Udah nih ya, ini kertas terakhir nih. Lu ngapain sih? Bu, pokoknya Bu minta kertas Bu, ntar waktunya keburu habis, dikasih. Dia tulis buru-buru.
Balik lagi halaman ke-6, udah halaman ke-6 nih, halaman ke-6 nih, halaman ke-6 nih. Waktunya kumpulin anak-anak. Selesai kumpulin. Tuhan udah keringetan, dikumpulin, badan udah basah kuyup. Teman-teman yang lain malah ada yang baru bangun tidur. Ada yang aduh, nulis apa dulu lah. Jelek-jelek biarin lah. Teman-temannya paling cuma Tuhan 2 kalimat, setan 3 kalimat. Dia 6 halaman full. Gurunya ambil kacamata, dia baca. 1, Tuhanku adalah Tuhan yang baik, yang pernah nolong mamaku waktu ngelahirin adikku, karena adikku waktu dalam kandungan kelilit tali pusar. Tapi waktu lahiran, adikku lahir dengan selamat. Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak tuh? Dia pengalaman dia dengan Tuhan kan? 2, Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Waktu itu di tol, ban mobil papaku pecah. Tiba-tiba ada yang bantuin ganti ban. Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Benar nggak? Benar dong? Kan pengalaman dia dengan Tuhan kan? Tapi dibaca 6 halaman, gak ada satupun tentang setan. Dipanggil lagi, nak sini. Ya Bu, saya salah ya Bu? Enggak. Cuman ini ibu lihat nih 6 halaman Tuhan semua nih, setannya mana nih? Salah ya Bu? Bukan salah dong. Kan pertanyaannya 2 nomor. Lo cuma isi 1 nih. Kan gocap nilainya kan? Jadi gimana? Nih di kertas kamu nih, semuanya tentang Tuhan ini cuma sisa 2 senti. Kamu tulis tentang setan. Dia dikasih, dia pegang bolpen, baru dia mulai bingung. Nah, buruan tulis. Saya tulis apa ya Bu ya? Lah, Tuhan 6 halaman lu tulis sampai buru-buru begitu. Tuh setan kenapa lu nggak tulis? Dia nangis Bu, nggak bisa ditulis. Dikumpulin, dibaca sama tuh guru. Setan itu jahat ya Allah. 3 kata doang, setan itu jahat, kata gurunya. Lu keterlaluan bener lu. Tuhan 6 halaman, setan cuma 3 kata doang. Setan itu jahat. Iya Bu, masalahnya saya gak kenal setan Bu, saya cuma kenal Tuhan doang. Ibunya garuk-garuk kepala, bener juga jawaban dia anak. Dia nangis tuh, aduh maafin saya Bu, saya cuma kenal Tuhan, saya gak kenal setan. Dia nangis. Ya udah. Masalahnya nak, 6 halaman tuh tentang Tuhan semua, kenapa setan cuma 3 kata? Dia nangis lagi, aduh Bu, saya gak punya waktu buat setan Bu, saya cuma punya waktu buat Tuhan. Dia nangis. Saya bertanya, benar nggak jawabannya? 1, dia nggak kenal setan, dia kenalnya cuma Tuhan. Yang kedua, dia nggak punya waktu buat setan, dia cuma punya waktu buat Tuhan. Harusnya hidup kita tuh kayak anak 2 SD itu Bapak. Nggak kenal setan, cuma kenal Tuhan. Nggak punya waktu buat setan dan dunia, hanya punya waktu buat Tuhan. Amin. Dan ketiga yang terakhir, fokus pada apa yang bisa kau lakukan, bukan yang lain. Kita manusia terbatas, Bapak Ibu, betul nggak? Maka lakukan saja apa yang bisa engkau lakukan. Itu yang Yosafat lakukan. Yosafat itu bangsa pemuji, bangsa penyembah, itu bangsa Yehuda Bapak Ibu. Maka coba kau lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dan Yosafat. Di ayat yang terakhir ada, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Apa yang Yosafat lakukan? Nyanyi, bersorak-sorai dan nyanyi. Ada angkat pedang nggak? Enggak.
Yosafat dan bangsa Yehuda tidak melakukan apapun selain memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa begitu? Karena itulah yang mereka bisa lakukan. Hari ini Bapak Ibu, apa yang bisa kau lakukan? Paulus tukang tenda, Yesus tukang kayu. Ya sudah, lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Di dalam hidup kita, waktu kita kerjakan bagian kita dan kita izinkan Tuhan kerjakan bagian Dia. Saya ulangi lagi ya. Pertolongan Tuhan baru terjadi waktu kita kerjakan bagian kita dan kita izinkan Tuhan lakukan bagiannya Dia. Masih ingat Abraham? Coba ambil kerjaannya Tuhan, dia ambil Hagar tuh, kekacauannya sampai hari ini kan punya anak namanya Ismail. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita biarkan Tuhan kerjakan bagiannya dan kita lakukan bagiannya kita. Tentunya suami, ya lakukan saja kerjaannya suami, kerja baik-baik. Istri juga seperti itu. Dan pastikan bahwa kita semua lakukan bagian. Ada satu gambar terakhir Bapak Ibu, saya ambil dari TikTok ya. Biar Tuhan aja yang atur, kemarin aku yang atur berantakan tuh katanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, biarin Tuhan yang ngatur dah. Kita yang ngatur malah berantakan. Belajar dari Yosafat Bapak Ibu. Yang pertama, di tengah-tengah kekacauan, pertempuran terakhirmu fokus sama Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain. Yang kedua, harus ada inventory data. Pastikan kita fokus hanya pada fakta tentang Tuhan dan bukan yang lain. Yang ketiga, lakukan saja apa yang kita bisa dan izinkan Tuhan kerjakan bagiannya Dia. Amin. Tundukkan kepala kita, berdoa bersama.